Selamat pagi, hari ini saya akan membahas latihan untuk persiapan PAS kelas 7. Jadi, di sini ada beberapa soal yang nanti dapat dijadikan patokan untuk belajar. Nah, kita mulai aja langsung dari soal nomor 1. Soal pertama itu yaitu tentang kalor ya. Lebih tepatnya mungkin di sini kita kalor yang akan terperangkap di bumi pada proses efek rumah kaca sehingga mengakibatkan terjadinya. Nah, ini soal yang berkaitan sesuai dengan kisi-kisi yang telah diberikan ya. Ada soal yang tentang proses efek rumah kaca. Nah, nanti berikutnya ada tentang planet dan satunya lagi nanti tentang gerak ya. Jadi ini dulu yang kita bahas. Nah, pertama-tama yang kita bahas adalah kalor akan terperangkap di bumi sehingga mengakibatkan terjadinya apa? Nah, terjadinya apa? Yaitu meningkatnya suhu rata-rata bumi. Nah, itu dulu yang paling terjadi ya. Lapisan ya, soal nomor 2, lapisan termosfer sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena lapisan itu berfungsi sebagai lapisan termosfer itu adalah lapisan yang paling panas berada pada lapisan yang keempat ya. Nah, pada prosesnya ini dia digunakan biasanya bermanfaat sebagai pemantul gelombang radio. Selanjutnya nomor 3, perhatikan uraian di bawah ini. 1. Menanam pohon di rumah dan di sekolah. 2. Hemat dalam memakai kertas. 3. Memakai motor ke sekolah. 4. Memakai sepeda ke sekolah. Pernyataan yang menunjukkan upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mengurangi pemanasan global yaitu nomor. Nah, ini sudah jelas ya, nomor-nomor yang bisa kita gunakan untuk membantu mengurangi pemanasan global yang dapat kita lakukan, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Selanjutnya efek rumah kaca ini dapat ditanggulangi. Salah satu itu caranya dengan cara jelas, jawabannya sudah sangat jelas yaitu penghijauan ya. Yang kelima, lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi adalah, nah ini harusnya sudah apa ya, lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi yaitu adalah lapisan troposfer. Berikut yang merupakan bahan perusak ozon yaitu sudah jelas ya, klorofluorokarbon ya, yang biasa diikat dengan CFC. Nomor 7, lapisan, perhatikan lapisan berikut. Struktur lapisan litosfer tentu yang ditandai huruf A, B, dan C secara berurutan adalah A itu merupakan bagian terluar, kemudian B itu selimut, dan C-nya adalah inti. Jadi yang kita ambil lihat di sana adalah kerak, mantel, dan inti bumi. Selanjutnya untuk soal berikutnya, pernyataan 1, mencairnya es, yang kedua menipisnya lapisan udara, yang ketiga punahnya berbagai jenis hewan, yang keempat menipisnya lapisan ozon. Dampak perubahan iklim global di daerah kutub adalah, ini berkenaan pada daerah kutub ya. Yes. Yang paling mendekati adalah mencairnya es dan menipisnya ozon. Jadi jawaban yang cenderung sesuai adalah 1 dan 4. Selanjutnya nomor 9, lapisan atmosfer yang melindungi bumi dari hujan meteor adalah, ingat ya, ini kita bisa ingat dari huruf depannya ya, meteor ya, dengan mesosfer. Lapisan yang berfungsi sebagai selimut bumi mengandung silium, aluminium, dan magnesium. Nah,
adalah, nah berarti sebagai selimutnya jelas bagiannya adalah mantel bumi. Oke, kita berpindah pada lanjutan kedua, yaitu tentang tata surya ya. Nah, ini tata surya sendiri, pertanyaan tentang tata surya sendiri, yaitu tata surya itu sendiri itu adalah terdiri dari apa? Planet ya, planet, matahari, planet, planet kerdil, satelit, komet, meteoroid, dan asteroid ya. Nah, selanjutnya di antara kelompok planet di bawah ini yang merupakan kelompok planet dalam adalah, ya, planet dalam berarti antara matahari dan planet, antara matahari dan sabuk asteroid ya. Nah, yang paling mendekati sabuk asteroid adalah planet Mars ya. Jadi ada 4 anggotanya, yaitu Merkurius, Venus, Mars, dan Bumi. Di antara planet di bawah ini yang merupakan planet Jovian adalah, nah, planet Jovian itu sebenarnya merupakan planet gas dan kelompoknya itu sama dengan planet luar, sehingga jawaban yang tepat adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nomor 14, berikut ini merupakan fungsi lapisan ozon di atmosfer adalah, berkaitan sama ini ya, melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Perhatikan selanjutnya, nomor 15. Perhatikan ciri-ciri benda langit di bawah ini. 1, berputar mengelilingi matahari. 2, orbitnya berbentuk lonjong. 3, terbentuk atas debu, partikel, es, dan gas. Benda langit yang memiliki ciri-ciri di atas adalah ciri khas utama terbentuk dari debu, partikel, es, dan gas ya. Nah, itu biasanya kita kenal dengan istilah komet. Selanjutnya, planet Mars menduduki urutan ke titik-titik dari matahari. Nah, ini kita harus tahu dulu ya. Mars memiliki kedudukan urutan keberapa dari matahari. Ingat ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Berarti Mars adalah yang keempat. Selanjutnya, lapisan bumi terdiri dari inti, fotosfer, korona, dan kromosfer. Ini bukan punya bumi ya, ini punya matahari. Nah, jadi yang tepat itu adalah yang tadi ya, inti, selimut, dan kerak ya. Selanjutnya pada soal nomor 18, pada saat tertentu air laut akan meninggi dan pada saat yang lainnya air laut akan surut. Naik turunnya permukaan air laut disebabkan adanya, ini biasanya menyebabkannya adalah faktor posisi bulan ya. Nah, jadi kita lebih mengarah pada gaya tarik. Nomor 19, planet dalam tata surya mempunyai jumlah satelit terbanyak, yaitu satelit terbanyak. Sebenarnya banyak referensi ya, cuman untuk saat ini sesuai dengan buku yang kita gunakan, kita masih menggunakan Saturnus sebagai planet dengan jumlah satelit terbanyak. 20, permukaan bulan yang selalu menghadap bumi selalu sama. Hal tersebut dikarenakan, ini dikarenakan apa? Dikarenakan adalah periode rotasi dan revolusi bulan terhadap bumi selalu sama. Nah, sama berapa? Yaitu 29,5. Nah, ini jawabannya juga sama ya. Lama periode revolusi bulan terhadap matahari, yaitu, nah ini hati-hati ya, bulan terhadap matahari. Nah, bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, sehingga waktu revolusinya juga sama, yaitu 365,25. Sesuai dengan waktu bumi mengelilingi matahari. Selanjutnya, asteroid merupakan benda langit yang letaknya berada di antara planet. Ini tadi pembatas antara planet dalam dan luar, yaitu Mars dan Jupiter. Nomor
23 yang bukan merupakan akibat dari revolusi bumi terhadap matahari, yaitu yang bukan ya. Jadi yang dicari adalah rotasi ya. Rotasi terjadinya siang dan malam. Perubahan rasi bintang revolusi, perbedaan lamanya waktu siang dan malam revolusi, perubahan musim juga revolusi. Selanjutnya nomor 24, dampak buruk yang terjadi ketika seseorang melihat peristiwa gerhana matahari secara langsung adalah bahaya yang utama, yaitu dapat menciptakan nah, alasan matahari masuk dalam golongan bintang, yaitu alasan utama suatu benda angkasa itu dikatakan bintang karena dia mampu memancarkan cahaya sendiri tanpa bantuan. Berikut ini merupakan lapisan-lapisan dari matahari, yaitu yang bukan ya. Lapisan matahari masih bisa dilihat ya, ada petunjuknya di atas tadi. Nah, lapisan inti, fotosfer, korona, dan kromosfer ya. Nah, jadi yang bukan adalah prominensa ya. Nah, itu ya yang bukan ya. Selanjutnya di soal nomor 27, gerhana bulan akan terjadi jika terjadi peristiwa, akan terjadi ketika terjadinya peristiwa gerhana bulan itu terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus ya. Jadi yang berada di tengah justru bumi. Sementara sebaliknya gerhana matahari itu yang berada di tengah adalah bulan. Itu yang jadi patokan. Nah, posisi matahari tidak bisa dipindah ya. Dia akan selalu berada di posisi paling kiri. Yang bisa berubah hanya pertukaran antara bumi dan bulan. Salah satu peristiwa yang terjadi akibat dari revolusi bumi yaitu patokan utama ya. Kalau revolusi itu ada kata tahunnya, jadi gerak semu tahunan matahari. Kumpulan dari matahari, planet, dan benda langit lainnya disebut. Nah, ini agak mirip dengan soal di awal ya, tentang tata surya. Meteor yang jatuh sampai ke permukaan bumi disebut. Nah, ini yang sampai jatuh ke permukaan bumi ya, berarti sisa hasil pembakaran di atmosfer. Namakan meteoroid ya. Selanjutnya, pepohonan terlihat bergerak menjauh jika dilihat dari dalam mobil yang sedang bergerak. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari gerak. Gerak apa? Jawabannya adalah gerak semu ya. Sebuah mobil direm dengan gaya hambat yang konstan. Gerak yang dilakukan mobil tersebut adalah gerak lurus. Nah, karena dia dihambat oleh gaya yang konstan, artinya dia diperlambat ya. Nah, gayanya pun konstan sehingga bisa kita katakan sebagai diperlambat beraturan. Oke, seorang pengendara memerlukan waktu 2 menit untuk menempuh jarak 960 meter. Nah, kelajuan sepeda tersebut adalah, ingat ya, untuk mencari jarak itu kita dapat menggunakan rumus S sama dengan V dikali T ya. Nah, sementara untuk mencari kecepatan berarti kita bisa membalik rumus tersebut jadi V sama dengan S dibagi T, atau dapat kita tuliskan 960 kita bagi dengan waktu 2 menit. Nah, 2 menit ini kita jadikan detik sehingga hasilnya adalah 120. Nah, 960 dibagi dengan 120 kita akan temukan hasilnya berapa? 960 kita bagi dengan 120 ya. Kita akan dapat hasilnya 8 meter per sekon.
itu jawabannya adalah 8 meter per sekon. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A ya. Pada saat sebuah apel dilempar ke atas, kecepatan apel tersebut akan jelas ketika benda dilempar ke atas itu lama-lama kecepatannya akan semakin berkurang ya. Oke, baik. Selanjutnya di soal nomor 35, pertanyaannya adalah tentang jarak tempuh ya. Sebuah mobil melaju dengan kelajuan 72 km per jam di atas jalan tol. Jika mobil tersebut melaju selama 2 menit dengan kelajuan tetap, jarak tempuh mobil tersebut adalah, nah ingat ya rumusnya adalah jarak S sama dengan V dikali dengan C. Kita ingat 72 km per jam itu dapat dikonversi ke dalam meter menjadi 20 meter per sekon ya. Kemudian waktu 2 menitnya ini dikonversi lagi ke detik jadi 120 detik. Sehingga jawaban yang tepat adalah 20 dikali dengan 120. Hasil yang kita peroleh adalah 412 kali 2 berarti 48 tambah 0. Berarti jawaban yang tepat adalah 4,8 kilometer ya. Ini dalam meter, kemudian kita jadikan kilometer, berarti adalah 4,8 kilometer. Sebentar, 2 kali 12, oh salah. Harusnya 240, berarti di sini jadi 2,4 ya. Jawaban yang tepat adalah 2,4 kilometer. Sebuah mobil melaju dengan kelajuan 36 km per jam. Kelajuan tersebut dapat dinyatakan dalam meter per sekon. Nah, ingat ya, bisa dilihat kembali juga pada tabel konversi yang pernah dibuat dulu. 36 km per jam itu akan setara dengan 10 meter per sekon. Caranya seperti apa? Tinggal kita bagi dengan 3,6 ya. 36 dibagi dengan 3,6 kita dapat 10 meter per sekon. Nah, itu teknik cepatnya ya. Selanjutnya 37, ciri-ciri gerak lurus beraturan adalah percepatannya adalah 0 dan kecepatannya tetap ya. Ini kunci. Ini jawabannya. Ciri utamanya. Nah, selanjutnya kita perhatikan di soal nomor 38. Nah, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak tempuh sepeda motor tersebut adalah 20 km, waktu tempuh sepeda motor tersebut adalah, nah kecepatannya 60 km per jam. Artinya dalam 1 jam dia mampu menempuh 60 km. Sedangkan dia baru menempuh jarak 20 km, yang artinya juga itu sepertiga dari 1 jam. Sepertiga dari 1 jam itu setara dengan 20 menit ya. Nah, jadi sama ya. Karena kebetulan angkanya di sini 60, berarti perbandingannya juga sama ya. 1 banding 1. Selanjutnya soal berikutnya ya. Nah, sebuah bus berada pada jalan raya berkecepatan 1,5 meter per sekon. Ketika mendekati terminal, bus direm secara beraturan 5 sekon hingga berhenti. Perlambatan bus tersebut adalah, nah ini kita perhatikan ya. Nah ini cukup mudah sebenarnya. Kita mau menghitung perlambatan. Untuk menghitung perlambatan, kita bisa pakai rumus A ini kecepatan ya, sama dengan kita pakai equation
Lihat. Baik. Teman-teman, kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi dengan 1 ya. Nah, dalam kasus ini dia mobil tersebut akan bertujuan untuk berhenti, berarti 0 dikurang dengan 15 dibagi dengan 5. Maka akan kita temukan hasilnya adalah negatif 15 dibagi dengan 5. Nah, waktu kita akan dapat hasilnya adalah min 15 dibagi 5 berarti adalah minus 3 meter per sektor. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 3 meter per sektor. Terakhir, soal terakhir juga mirip ya. Cuman di sini ditanyakannya adalah jarak. Kasusnya mirip, yaitu gerak lurus berubah berat. Nah, untuk menemukan jawaban pada soal gerak lurus berubah beraturan, kita harus menggunakan teknik yang sama, yaitu ada rumus tersendiri, yaitu S sama dengan V0 dikali dengan T ditambah dengan setengah dikali A dikali dengan T pangkat 2. Kita lanjutkan ya. S sama dengan, kita lihat sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per sekon, berarti kecepatan awalnya 4. Jika benda tersebut dipercepat dengan percepatan 3 meter per sekon selama 8 sekon, berarti waktunya adalah 8. Ditambah dengan setengah dikali dengan A, itu adalah percepatannya 3, dan T-nya di sini berarti 8 pangkat 2 ya. 8 pangkat 2 itu boleh saja kita tulis 8 dikali dengan 8. Untuk mempermudah. Ini tinggal kita kalikan 4 kali 8, berarti kita akan menemukan hasilnya adalah 4 kali 8 berarti 32 ya. Setengah dicoret dengan 8 berarti jadi 4 ya. Ini bisa dicoret dengan 8 berarti dapatnya 4. Nah, tinggal kita kali ya. S sama dengan 32 ditambah 3 kali 4 kali 8. 3 kali 4 12. 12 dikali 8. 12 kita kali dengan 8. 12 kali 5 sama dengan, tadi ini jawabannya adalah 96. Tinggal kita jumlah ya. Nah, hasil yang paling mendekati berarti adalah 128. Jadi jawaban yang tepat adalah 128. Nah, ini kira-kira keseluruhan latihan yang bisa kalian pelajari untuk persiapan PAS. Jangan lupa belajar juga dari buku maupun sumber-sumber lain ya. Latihan-latihan sebelumnya juga bisa kita gunakan. Siapa tahu juga ada soal yang keluar nanti dari sana. Oke, cukup sekian yang bapak sampaikan. Tetap